Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Isma dengan NIM 19142098 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, yakni media dan sumber pembelajaran biologi yang dipandu oleh Miss Wani Tandita SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang buah dan biji menggunakan media audio visual. Oke. Ada pembahasan mengenai buah. Definisi buah. Buah atau fruktus adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovolum. Buah ini terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan. Jika penyerbukan berhasil, di mana sel tersebut berhasil mencapai bakal buah, maka akan terbentuk buah dan biji. Pada buah dan bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh pada buah yakni yang pertama, daun-daun pelindung, contohnya pada pembungkus tongkol jagung. Yang kedua, daun-daun kelopak, contohnya itu pada buah terong dan jambu. Yang ketiga, tangkai kepala putih, contohnya pada jagung dan semu jambu. Yang terakhir atau keempat itu kepala putih, contohnya pada buah manggis. Kita bisa lihat contohnya di sini ada jagung, ada buah manggis, ada terong, dan jambu. Pembahasan mengenai pembagian buah. Pembagian buah ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu buah semu atau buah tertutup. Buah yang terbentuk dari bagian-bagian bunga tersebut yang biasanya merupakan bagian buah yang bermanfaat. Yang kedua, buah sejati atau buah telanjang, di mana buah yang terjadi dari bakal buah dan bagian-bagian bunga yang masih tinggal pada bagian ini. Penggolongan buah semu. Penggolongan buah semu itu yang pertama buah semu tunggal, di mana buah yang terjadi dari satu bakal buah dan ada bagian bunga lainnya, misalnya pada buah jambu, tangkai bunga, pada contoh itu pada ciplukan, masuk pada kelompok bunga. Kemudian pada buah semu ganda, buah yang terjadi dari lebih dari satu bakal buah yang berubah satu sama lain, contohnya pada buah arbe. Yang ketiga, buah semu majemuk, buah yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja, contohnya pada buah nangka. Beberapa contoh di penggolongan buah semu tadi. Yang pertama itu pada ciplukan. Bisa kita lihat di sini buah ciplukan itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu buah arbe. Ini seperti stroberi ya. Yang ketiga buah jambu, contohnya itu pada buah jambu monyet. Dan yang terakhir itu buah nangka. Oke, lanjut. Pada bagian penggolongan buah sejati tadi sudah membahas tentang penggolongan buah semu, selanjutnya penggolongan buah sejati. Yang pertama itu buah sejati tunggal, di mana buah yang terjadi dari satu bakal buah. Jadi buah sejati itu buah yang terjadi dari satu bakal buah, contohnya buah mangga, pepaya, dan durian. Yang kedua, buah sejati ganda, buah yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, contohnya pada buah cempaka. Yang ketiga, buah sejati majemuk, buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing mendukung satu bakal buah, contohnya itu pada buah pandan. Contoh-contoh dari penggolongan buah sejati pertama itu mangga, ini bisa kita lihat. Yang kedua
itu durian. Oke, yang ketiga itu buah pepaya. Yang keempat buah cempaka. Nah, ini buah cempaka seperti ini. Dan yang terakhir itu buah pandan. Nah, ini adalah buah pandan. Oke. Mengenai buah sejati tunggal. Nah, oke. Buah sejati tunggal yang pertama itu buah sejati tunggal yang kering. Nah, buah sejati tunggal yang bagian luarnya itu keras dan mengayuh. Contohnya pada kacang tanah atau padi. Karena termasuk pada buah sejati tunggal yang kering, seperti kulit kacang, kulit padi. Nah, kemudian kedua itu buah sejati tunggal yang berdaging. Buah yang bagian dinding buahnya itu tebal berdaging, terdiri atau 3 lapis. Yang pertama itu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Mengenai pembahasan biji. Oke. Apa sih itu biji? Oke. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Lanjut. Ini bisa kita lihat salah satu contoh biji ini, salah satu contoh biji dari buah mangga. Oke. Bagian-bagian biji ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kulit biji, yang kedua kulit tali pusar, yang ketiga inti biji atau isi biji. Bisa kita lihat di sini contohnya, sudah ada gambar biji di sini dan sudah terdapat letak pusar biji itu di mana, tali pusar itu letaknya di mana, dan inti biji itu letaknya di mana, dan kulit biji itu letaknya di mana. Ini bisa lihat juga. Tapi di sini bagian-bagian itu hanya 3 bagian. Yang pertama pusar biji yang terletak di bagian tengah-tengah, tali pusar seperti pucuknya atau tunasnya. Yang ketiga itu inti biji bagian dalamnya. Nah, oke. Kulit pada biji. Bukan kulit pada buah tapi kulit pada biji. Nah, bagian-bagian lain pada kulit biji ini salah, bukan kulit buah tapi kulit biji. Oke. Bagian-bagian lain pada kulit biji itu yang terdapat 8. Yang pertama itu pada sayap, yang kedua bulu, yang ketiga saut biji, yang keempat saut biji semu, pusar biji, keenam yang biji, ke-7 berkas bambu, dan terakhir itu tulang biji. Selanjutnya, di mana kulit biji ini berasal dari selaput bakal biji dengan 2 lapisan. Jadi, biji ini mempunyai 2 lapisan. Pertama itu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Kemudian lanjut pada tali pusar dan inti biji. Oke, tali pusar. Nah, di mana tali pusar itu merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi, merupakan tangkainya biji. Jadi, biji dengan tembuni itu merupakan tangkainya. Oke, lanjut pada inti biji. Nah, inti biji, semua bagian terdapat di dalam kulitnya yang terdiri dari semua bagian yang terdapat di dalam kulitnya yang terdiri dari lembaga dan putih lembaga. Jadi inti biji itu terdiri dari lembaga dan putih lembaga. Itu yang dimaksud dari inti biji. Oke, itulah penjelasan mengenai materi buah dan biji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.